bersamaku. Lara pun pergi menjauh, sepiku bagaikan debu. Hati pun tenang dekatmu. Ku nyanyi selalu, denting jiwaku senandungkan langkah bersamamu. Lara pun pergi menjauh, sepiku bagaikan debu. Hati pun tenang dekatmu. Ku nyanyi selalu, Lara pun pergi menjauh, sepiku bagaikan debu. Hati pun tenang dekatmu. Di setiap langkahku kan selalu percaya kau bersamaku. Kau bersamaku selalu. Shalom teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa baik, bukan? Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Walaupun kita tahu bahwa kondisi saat ini kurang kondusif karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Tapi kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih karena kita masih bisa memuji dan memuliakan namanya. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita dalam ibadah kali ini dengan penuh sukacita atas segala berkat yang telah diberikannya sampai detik ini. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita menerima tahbisan dan salam. Ibadah sesi pelayanan pemuda remaja pada sore hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam Anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Amin. Namun langkahku tegap.
aku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Di sini saya ingin membacakan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat Engkau bangunkan kami dengan kesegaran dan kekuatan yang baru Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pemberitaan firman Tuhan yang akan kita bacakan dan renungkan pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi, Roma 8 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17 dengan perikop hidup oleh Roh. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pemberitaan firman Tuhan yang kita bacakan dan renungkan pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Amin. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan juga memahami apa yang akan disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan nanti. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat sore, selamat berjumpa dalam ibadah seksi pelayanan pemuda remaja pada sore hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan pendengaran kita untuk kita arahkan kepada firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk kita renungkan, Roma 8 ayat 14 sampai yang ke-17, di mana tadi telah dibacakan oleh rekan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kemuliaan sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebesaran kuasa kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan yang sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh dikuatkan dan teguhkan dan tetap dalam pengharapan akan kuasa dan pertolongan-Mu. Terima kasih saat ini kami diperhadapkan dengan firman kebenaran yang telah kami baca dan akan kami renungkan. Kami mohon Tuhan menolong kami, tambahkan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami boleh mengerti, memahami, menghayati, dan mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan percaya kami. Pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami yang mendengarkannya boleh dikuatkan di dalam percaya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan bagi kami, karena kami sedia mendengar dan melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Saudaraku, sebagaimana firman Tuhan yang telah dibacakan oleh salah seorang dari rekan kita tadi, maka di sini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dari Roma 8 ayat 14 sampai yang ke-17. Nah, sini saudara memiliki suatu pesan yang mendalam. Di antaranya hendak mengajarkan tentang bagaimana orang beriman atau orang Kristen perlu melihat dari mata rohani mengenai kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus dalam rangka menghadapi derita atau sengsara kedagingan. Tetapi juga hendak mensyukuri karya Roh Allah bagi orang beriman. Rekan muda, jika kita membaca secara keseluruhan Roma pasal 8 ini, maka menjadi sangat penting untuk kita pahami karena menjadi salah satu pasal yang terlengkap mengenai siapa dan bagaimana Roh Allah itu berkarya dalam kehidupan orang beriman. Rekan muda, istilah roh di sini mau menunjuk pada Roh Allah, yaitu Roh Kudus, yang antara lain menegaskan bahwa Roh Allah telah bersaksi dengan roh kita untuk menjadikan kita anak-anak Allah, supaya kita kelak mewarisi kemuliaan sorgawi. Nah, saudaraku, disebutkan bahwa roh itulah yang memampukan kita menyapa Allah sebagai Bapa. Ayat 15b katakan, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bahkan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikian ayat 16 katakan, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Ayat 17. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini hendak mengajak kita supaya memahami karya Roh Kudus yang mengangkat kita menjadi anak Allah.
Jadi gelar anak Allah adalah suatu anugerah sebenarnya. Sekaligus tanggung jawab yang menuntut supaya kita memancarkan citra Allah dalam hidup kita. Karena kita adalah anak Allah, maka kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah atau Roh Kudus. Jadi bukan lagi hidup dipimpin oleh roh perbudakan. Jadi ini yang ingin disampaikan, namun pada fakta kenyataan dalam hidup sering berkata lain. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi mereka masih berada dalam belenggu atau berada dalam perbudakan kuasa dosa. Apa bukti? Buktinya saudara, mereka masih enggan meninggalkan dosa, suka melakukan hal-hal yang cemar dalam hidup secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Bahkan ada banyak pula yang masih terbelenggu dengan adat istiadat, dengan tradisi. Ada banyak orang yang mengaku anak Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen, tapi masih percaya kepada jampi-jampi, tahayul, ramalan, primbon, dan banyak hal-hal lain yang dipercayai dalam hidup ini, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi menjadi anak Tuhan berarti sudah lepas secara tuntas dari kuasa kegelapan atau tidak lagi berkompromi dengan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu artinya menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan berarti hidup di dalam roh atau hidup di dalam ciptaan baru di dalam Kristus. Dan sebagai tandanya ada kerelaan baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam dirinya terjadi proses yang sangat radikal. Misalkan, saya ambil contoh. Orang yang dulu suka mencuri, sekarang berhenti mencuri dan ia bekerja dengan giat. Orang yang dulu suka mengutuk dan menyumpah, tapi sekarang ia belajar melayani Tuhan dengan penuh rasa takut dan hormat. Orang yang dulu ia kikir, ia serakah, tapi sekarang ia menjadi pemurah. Orang yang dulu gila hormat, yang suka membenarkan diri, tetapi sekarang ia menjadi orang yang dapat menghargai dan mendengar orang lain. Jadi hidup sebagai anak Tuhan di dalam Roh Kudus adalah menyangkut pembaharuan akal budi, mental, emosi, yaitu perasaan, sikap, dan minat kita. Oleh karena itu rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati terhadap cobaan godaan dunia yang ingin selalu menyeret, menjatuhkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kita perlu sekali kita membangun fondasi hidup kita yang kuat kokoh, yaitu dengan firman Tuhan, dan mengizinkan Roh Kudus untuk memerintah dalam hati dan hidup kita. Hidup anak Tuhan yang sejati adalah hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Karena itu, saudaraku rekan pemuda, dalam menjalani proses penderitaan, penyangkalan terhadap keinginan daging yang selalu ingin menggoda dan menjatuhkan iman kita, maka marilah kita tetap teguh. Beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berpegang kepada firman-Nya, maka kita layak menjadi anak-anak Allah. Amin. Terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya pemberitaan firman itu dapat menjadi berkat dan juga kekuatan untuk iman percaya kita hari lepas hari. Amin. Kita
kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat yang Kau limpahkan pada kami hari lepas hari. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, serta memulihkan bangsa kami ini. Karena pada saat ini, banyak masalah yang bangsa kami hadapi, terutama pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memulihkan, supaya kami dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Terkhususnya kami berdoa untuk pemerintah serta jajarannya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, untuk para tenaga medis dan semua saudara-saudara kami yang terlibat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tutup bungkus, memberkati serta menyertai pekerjaan dan tugas yang mereka lakukan. Berkati masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi COVID-19 ini. Berkati juga setiap kami yang bekerja, baik dari rumah maupun yang harus bekerja di luar rumah. Tuhan bimbing sertai hidup kami. Kami juga berdoa untuk janda, duda, yatim piatu. Tuhan memberkati dan menyertai tiap langkah hidup mereka. Dan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memulihkan dan menjamah mereka yang berjuang untuk sembuh. Terkhususnya juga untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan COVID-19. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka, agar mereka dapat bertemu dan berkumpul bersama orang-orang yang mereka kasihi lagi. Tutup bungkus sertai tiap langkah hidup kami ya Tuhan. Inilah sebagian dari doa dan permohonan kami. Banyak hal yang ingin kami minta, tetapi tidak dapat kami katakan satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan dan juga nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan maupun perbuatan kami, agar kami layak menaikkan doa syafaat kami, secara khususnya untuk saudara-saudara terkasih kami, yang pada saat ini merasakan beban berat, dan juga mempunyai kendala di dalam pekerjaan, yaitu perekonomian yang sangat terhimpit pada saat ini. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk muda-mudi kami Tuhan, yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan, yang ada di Palangkaraya maupun di luar Palangkaraya. Kiranya Tuhan memberikan akal, hikmat, kekuatan yang hanya datang daripada-Mu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, walaupun pada saat ini kami dipisahkan karena jarak, tapi kami yakin dan percaya kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu selalu kami rindukan di dalam kehidupan kami tiap masing-masing pribadi. Dan kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan seperti pendeta, penutua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, operator LCD, singer, koster, dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dengan melalui tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan selalu memberi mereka kasih karunia, agar kami yang tersisa selalu mempunyai kerinduan untuk selalu menyerukan nama Tuhan. Bapa kami yang baik, kami sudah berdoa, kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami ini seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu pada zaman dahulu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dunia seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah kah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Shalom rekan pemuda, remaja, Majelis Jemaat GKI Raja Wali yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur dapat diberikan dengan dua cara. Cara yang pertama bisa disatukan dengan amplop persembahan syukur biasa yang kemudian dikasih ke tiap ketua lingkungan atau diantar langsung ke BPH. Dan di amplopnya ditulis juga nama dan jumlahnya. Kemudian cara yang kedua bisa transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Raja Wali yang tertera. Adapun nas pengantar persembahan syukur yang terambil dari Mazmur pasalnya yang 96 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan syukur dikumpulkan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami sedang dilanda musibah COVID-19 Tuhan, kiranya ini lekas berakhir dan semua kembali normal. Kami semua memuji dan memuliakan nama kembali di rumah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami dari anak-anak ini ingin mempersembahkan syukur Tuhan, ingin menyisihkan sebagian dari yang kami punya Tuhan. Meskipun kami tahu apa yang kami beri ini tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini yang berguna bagi kelangsungan hidup kami dan bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Marilah kita bersama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah dan juga mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. I sincerely hope that this situation will improve soon. Take care of yourself, stay at home, and keep healthy. Thank you for today and have a nice day for you all. God bless you.